Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin sidang Isya rahimakumullah, sepatutnya lah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas hidayahnya, inayahnya dan karunia-Nya lah maka kita pada malam ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali bertemu dengan bulan yang dinantikan oleh seluruh umat muslim di dunia ini, yakni bulan Ramadan. Patut kita syukuri karena belum tentu apakah kita bisa finish sampai di akhir ataukah mungkin ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Tidak ada yang bisa menjamin. Saya aja setelah berada di mimbar ini, turun dari mimbar ini, belum tentu dijamin saya masih bisa hidup, karena semuanya adalah qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, beliau menyampaikan di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Atakum Ramadanu syahrul mubarak, kalian telah didatangi oleh bulan Ramadan yang penuh berkah. Rasul begitu gembira ketika datang bulan Ramadan ini, maka kita sebagai umatnya harus lebih bergembira lagi. Rasul yang sudah dijamin oleh Allah masih bisa bergembira dan betul-betul melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang siapa kita ini, ya, yang tentu saja bukan siapa-siapa. Sudah sepatutnya lah kita menggunakan bulan Ramadan ini adalah untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya yang lain menyampaikan, yang diriwayatkan juga oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu min taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan dengan didasari dengan keimanan dan keinginan untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka bersyukurlah kita ketika kita di dalam kedatangan bulan Ramadan ini kita masih bisa untuk melaksanakannya dengan penuh keimanan. Yakinkan dalam diri kita bahwa kita akan melaksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan hati yang setulus-tulusnya dalam rangka ingin mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mempercayai itu dengan keimanan kita yang teguh. Insya Allah Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, dan tentunya Ramadan ini mudah-mudahan bukan Ramadan yang terakhir. Kalaupun ini Ramadan yang terakhir, maka kita sudah melakukan dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, hadis yang lain dari Bukhari Muslim
Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadanu futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatus sayatin." Kata Rasul, jika bulan Ramadan tiba, maka 8 pintu surga dibukakan untuk kita, dan pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan terbelenggu. Dari beberapa ulama disampaikan, ya, beberapa ahli tafsir menyampaikan bahwa hadis ini menyampaikan bahwa ketika kita melaksanakan Ramadan ini dengan hati yang tulus, yang benar, maka pintu-pintu surga untuk kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu neraka ditutupkan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dengan kita melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan dan keikhlasan di dalam diri kita, maka tentu saja dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pintu surga terbuka untuk kita. Bagaimana dengan setan? Setan-setan dibelenggu, yaitu setan-setan yang ada dalam diri kita yang mengajak kepada kemaksiatan, maka setan-setan tersebut terbelenggu karena kita teguh untuk melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Hadirin rahimakumullah, pada malam ini sebenarnya harusnya bagiannya dari Ketua DKM Bapak Edi Permedi. Namun ada kegiatan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan oleh beliau, sehingga beliau menyampaikan kepada saya untuk mewakili beliau di pembukaan bulan Ramadan ini, yaitu menyampaikan informasi-informasi yang keterkaitan dengan DKM Al-Ikhlas ini dalam kegiatan selama bulan Ramadan. Adapun kegiatannya, DKM Al-Ikhlas ini telah membentuk satu kepanitiaan, ya, yang mana sebagai sarana untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan peribadatan kita di Masjid Al-Ikhlas ini. Adapun kegiatan-kegiatannya meliputi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan sholat malam. Jadi setelah sama dengan sekarang, setelah sholat Isya, kemudian ada kultum, ya, kemudian setelah kultum melaksanakan sholat tarawih, ya. Sholat tarawih yang dilaksanakan di masjid ini laksanakan dengan formasi 4-4-3, ya. Kalau Persib 4-4-2, kalau sekarang kita melaksanakan 4-4-3, artinya 4 rakaat, kemudian baru 3 rakaatnya adalah witir. Itu yang akan dilaksanakan jadi 11 rakaat. Kemudian Qiyamul Lail ini akan lebih tingkatkan lagi ketika 10 hari terakhir, ya, dengan imamnya kita ambil dari yang memang hafal Al-Quran, ya, hafiz Quran, sehingga kita bisa mendengarkan dengan nikmat di malam-malam yang penuh dingin, betapa nikmatnya akan kita rasakan. Jadi di 10 hari terakhir itu ada kegiatan seperti itu. Kemudian kultum tadi disampaikan, yaitu kultum itu setelah selesai daripada sholat Isya berjamaah. Rasulullah SAW di dalam hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an menyampaikan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafirul lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa melaksanakan sholat malam dalam bulan Ramadan, maka dosa-dosanya yang lama akan diampuni, dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Ketika kita mau masuki, dosa diampuni. Ketika kita melaksanakan sholat malam, dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah kegiatan zakat, infak, dan sedekah, ya. Di dalam kegiatan di bulan Ramadan ini ada panitia zakat, infak, dan sedekah, di mana DKM Al-Ikhlas ini membuka kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk bisa menitipkan baik itu zakat fitrah, zakat mal, ataupun sedekah, ya, infak dan sedekah di masjid ini. Dibuka di awal Ramadan sampai ditutup menjelang akhir Ramadan.
dan insya Allah akan didistribusikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan syariat agama. Ya, tidak akan keluar dari itu, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menitipkannya kepada panitia yang setiap hari ada di samping masjid ini ataupun di masjid ini untuk siap dititipkan baik itu zakat fitrah maupun zakat malnya. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas menyampaikan, Nabi itu adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan, dan kedermawannya ini meningkat manakala memasuki bulan Ramadan, yaitu ketika beliau ditemui oleh Jibril alaihissalam. Maka ketika itulah beliau lebih dermawan dalam kebaikan dan sebagaimana angin yang berhembus. Artinya ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah yang memang dasarnya sudah baik, sudah dermawan, maka dia meningkatkan kedermawannya itu. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini pun jamaah Al-Ikhlas ini ketika bulan Ramadan ini meningkatkan lagi ketaatannya, meningkatkan lagi sedekahnya untuk meningkatkan di bulan Ramadan ini meniru daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kegiatan yang kedua. Kemudian kegiatan yang ketiganya adalah mentadaburi Al-Quran. Ya. Apa itu mentadaburi Al-Quran? Kita mencontoh Rasulullah juga dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas alaihissalam. Wa kana Jibrilu alaihissalam yalqahu kulla lailatin fi Ramadana hatta yansaliha yaridu alaihim nabiyyus sallallahu alaihi wasallamul Quran. Bahwasanya Jibril alaihissalam menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadan. Jadi setiap malam Jibril turun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai bulan Ramadan itu berakhir, dari awal sampai akhir Jibril selalu turun setiap malam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam pertemuan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan bacaan Al-Qur'an. Sehingga selama bulan Ramadan Rasulullah saja membaca Al-Quran di depan Jibril. Kita yang umatnya yang bukan siapa-siapa, apakah diam-diam saja? Maka tingkatkanlah. Kalau hari-hari biasa mungkin ada malas-malas, agak sulit-sulit, maka di bulan Ramadan ini tingkatkanlah kita untuk minimal membaca Al-Quran. Ya. Untuk itu DKM Al-Ikhlas menyampaikan, memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan daripada tadarus Al-Quran itu. Untuk ibu-ibu itu dilaksanakan pada setiap hari, ya, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10. Dengan pengajarnya ada, kalau ibu-ibu ini, yaitu Ustadz Biki dan Ustadzah Hena. Kemudian bapak-bapak dilaksanakan setiap selesai sholat subuh, sehingga kultum subuh itu tidak ada, diganti dengan pembacaan hadis dari kita untuk kita, ya, dilakukan oleh kita untuk didengarkan oleh kita. Minimal ada yang membaca hadis bergantian setiap subuh. Setelah itu dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan tahun ini lebih meningkat daripada tahun-tahun kemarin yang mau ikut melaksanakan tadarus Al-Quran. Kemudian pada tanggal 17 Ramadan kita akan melaksanakan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini adalah kita mengundang penceramah dari luar untuk lebih mengenal, mencintai Al-Quran. Pelaksanaannya sama setelah selesai sholat Isya, ya. Kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih, kemudian baru mendengarkan ceramah daripada penceramah yang akan kita undang untuk meningkatkan keimanan kita, kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Itu dilaksanakan pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian untuk ibu-ibu, ya, kajian rutin ibu-ibu ini masih
dilakukan, yaitu pada hari Senin kajian Iqra. Ini pengajarnya adalah dari tim ibu-ibu MT Al-Ikhlas sendiri. Kemudian untuk Selasa kajian Irob, ya biasanya memang dilaksanakan bersama guru pengajarnya adalah Ustadz Asep Saifullah dari jam 10 sampai dengan jam 10.30. Kemudian untuk hari Kamis adalah kajian fikih bersama Ustadz Asep Saifullah juga dari jam 10 sampai dengan jam 11. Kajian fikih ini kalau bapak-bapak hadir silahkan hadir, jadi terbuka, bukan hanya ibu-ibu saja tapi bapak-bapak pun bisa hadir. Tapi biasanya yang hadir hanya 4 orang, kalau hebat itu Pak, karena bapak-bapak sibuk, bukan bapak-bapak malas, bukan, tapi sibuk bapak-bapak itu ya, hari-harinya bekerja. Hadirin rahimakumullah. Kemudian setiap harinya warga kita melalui RT-nya masing-masing menyiapkan iftar. Jadi kalau dari rumah pengen maghrib bersama di sini, berbuka bersama di sini, bisa di sebelah di salasar masjid di sana. Itu sudah disiapkan bergantian antar RT di RW 04 ini untuk menyiapkan iftar. Kita boleh untuk bersama-sama menikmatinya ya. Kalau kebetulan lagi nggak ada siapa-siapa di rumah, lagi sendirian, udahlah ke masjid aja, iftar di sini boleh ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah kegiatan sholat Idul Fitri ya, yang insya Allah imam dan khatibnya dari luar ya, dan sudah direncanakan, mudah-mudahan bisa terlaksana dan kita diberikan usia oleh Allah untuk bisa kita sampai di akhir Ramadan, dan mudah-mudahan pula kita bisa sampai ke Ramadan yang akan datang lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang diridhoi Allah, insya Allah demikianlah yang kami sampaikan tentang informasi kegiatan yang seharusnya memang disampaikan oleh Ketua DKM, namun beliau tidak ada. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini menambah semangat bapak-bapak dan ibu-ibu untuk melaksanakan peribadatan di masjid ini dengan lebih semangat lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju